Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Apa kabar? Luar biasa atau biasa luar? Sehat semua ya nak ya? Kalau memang ada yang tidak sehat, semoga cepat diberikan kesehatan semuanya sehingga kita bisa melakukan PTM kembali. Bahkan 100% kembali. Tapi untuk selanjutnya mari kita berdoa dulu biar keadaan Indonesia itu semakin baik, khususnya DKI ya, wabah penyakit COVID-19 khususnya Omikron dan sebagainya itu lenyap dan tidak semakin menyebar luas kembali. Mari anak-anak kita siapkan untuk berdoa. Kemudian setelah berdoa kalian absen. Jangan lupa ya, karena absen itu nanti untuk laporan ke sekolah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak ya. Semangat pagi, kita memang harus selalu semangat menyambut pagi. Bagaimanapun keadaan kita tetap harus semangat ya. Untuk anak-anak kelas 7, materi ini mestinya materi untuk mengulang. Karena nanti minggu depan kita akan adakan ulangan harian ya. Tapi mengingat kondisi sekarang ini ya, jadi ada buku tugas yang sudah terlanjur dikumpulkan itu di meja ibu masukin di kardus. Karena ruang guru itu AC. Dan AC itu adalah katanya virus-virus itu bergentayangan. Jadi setelah kemarin hari Jumat ya, hari Jumat pagi-pagi kita sudah ambil buku, kemudian kita bereskan buku tugas kelas berapa itu ya, 78 itu ibu masukin kardus, ibu taruh di bawah biar tidak ada virus yang menempel ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita sehat semua. Kemudian karena siangnya juga ibu ke sekolah, karena semua guru itu di swab lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita sehat semua. Makanya ibu ingatkan walaupun di rumah kita tetap harus jaga jarak aman. Cuci tangan pakai sabun. Ya, jangan ada yang ngeyel. Saya sudah cuci tangan di rumah, Bu. Ibu juga cuci tangan di rumah, bahkan mandi juga di rumah. Oke anak-anakku, jadi untuk materi yang pertama kita masih sama ya, mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Kemudian makna Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sudah ibu jelaskan mengapa kepalanya menghadap ke kanan, sayapnya mengembang, kemudian kaki mencengkeram, kemudian di dada ada perisai, itu sudah ibu jelaskan. Ibu hanya mengingatkan materi kalian ya. Kira-kira ini keluar tidak Bu di ulangan? Pasti keluar ya. Next, berikutnya makna Bhinneka Tunggal Ika itu tidak membeda-bedakan perbedaan ya. Karena apa? Berbeda-beda namun tetap satu walaupun kepanjangannya ada. Tanhana Dharma Mangrwa. Artinya apa? Artinya sama. Berbeda-beda tapi tetap satu. Karena negara Indonesia itu adalah negara
pluralisme, beraneka ragam. Kenapa sampai beraneka ragam? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Oke kan? Nanti kita ingat kembali. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutta Soma, karangan Empu Tentular pada zaman kerajaan Majapahit, ya. Jadi dalam kitabnya yang berjudul Pancasila Krama. Dicari lagi apa itu Pancasila Krama. Jadi 5 sila yang mengatur tentang kehidupan bertata krama. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh minum minuman keras, berbuat dengki itu apa? Fitnah intinya ya. Kemudian apalagi 5 itu ya dicari. Next kita lanjutkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di sini Ibu tunjukkan peta Indonesia yang ternyata letaknya dipisah-pisahkan oleh laut sehingga diberi nama Nusantara. Nusa itu pulau, pulau yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian sekitar berapa pulau di Indonesia? Ibu bilang 16.667 pulau. Tapi kalau ada yang menyebutkan beda, itu juga tidak salah. Karena semuanya kurang lebih. Walaupun Timur Leste itu sudah memisahkan diri dari Indonesia, jumlah pulau di Indonesia adalah sama. Ya. Kemudian luas wilayahnya mencapai berapa? 5.197 juta kilometer persegi. Dengan penduduknya kurang lebih, kalau tahun 2022, sekarang ini ya, ini bukan 228 juta jiwa lagi. Tentunya sudah mulai bertambah, kurang lebih menjadi 300 juta jiwa. Dan kita itu peringkat 4 di dunia dengan penduduknya yang terbesar. Nanti peringkat 1 penduduk terbesar negara mana dicari. Kedua negara mana dicari. Ketiga negara mana dicari. Keempat itu adalah negara Indonesia. 300 juta. Jadi beda dengan lagunya Haji Roma Irama. Waktu Haji Roma Irama itu 130 juta. 130 juta jiwa penduduk Indonesia. Sekarang sudah 300 juta. Berarti cepat banget kan ya? Next, kemudian Ibu berikan juga mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam aspek-aspeknya dibagi menjadi 2. Aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah itu ada 3. Keadaan geografis, geostrategis Indonesia, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian karena jumlahnya 3 disebut Trigatra. Gatra itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian aspek sosial jumlahnya 5 sehingga disebut Pancagatra. Apa saja? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Karena jumlahnya 5, maka disebut Pancagatra. 3 tambah 5 itu ada 8. Sehingga aspek wawasan Nusantara itu ada 8 gatra atau Astagatra. Ya. Kemudian nanti dalam ulangan kemungkinan Ibu juga memberikan soal, ya. Ini termasuk pulau mana?
ini pulau mana. Pulau yang kita tinggali itu ada di mana? Mungkin apakah di sini, atau di sini, atau di sini. Kita ada di Pulau Jawa. Berarti kalian harus tahu peta. Oke? Next, selanjutnya. Ya, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini letak strategis Indonesia sudah dijabarkan, ya. Kemudian keadaan geografis juga sudah dijabarkan. Kemudian perbedaan kondisi iklim ini juga sudah dijabarkan, ya. Termasuk sikap terbuka masyarakat Indonesia dalam menerima budaya asing. Bagaimana sikap kita menerima budaya asing, yaitu kita secara terbuka menerima budaya asing, tapi dengan filter, disaring. Yang sesuai dengan budaya timur diambil, yang tidak sesuai ya ditinggalkan. Masa iya ke pasar pakai bikini? Itu bukan budaya Indonesia, ya. Itu budaya barat. Kemana-mana hanya pakai atasan bawahan mepet. Kita orang timur itu tidak sesuai, ya. Next, berikutnya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut Hildegard, lebih dari 300 suku bangsa. Kemudian menurut Van Vollenhoven, katanya 316. Ini berdasarkan penelitian para pakar. Pakar itu ahli. Kemudian menurut M.A. Jaspan, terdiri dari 366 suku bangsa. Tapi menurut ahli antropologi, yang Bu bilang di buku paket kalian, karena ada namanya ya, itu hanya 195. Menurut Bapak Antropologi Indonesia, namanya siapa? Dicari ya, 195. Kemudian berdasarkan penelitian statistik nasional Indonesia, ini jumlah suku di Indonesia itu ada 1.340 suku. Ini pada tahun 2010 diadakan penelitian. Statistik nasional Indonesia itu menghitung kembali ada 1.340 suku. Kemudian menurut Hildegard 300, Van Vollenhoven itu 316, menurut Jaspan itu ada 366, kemudian menurut Bapak Antropologi Indonesia itu hanya 195 suku bangsa, di mana beliau tidak menghitung sendiri lagi, tapi melengkapi apa yang sudah dikemukakan oleh 3 ahli. Ya, oke. Siapa Bapak Antropologi? Antropologi itu ilmu manusia, kerangka manusia. Itu dicari di buku kalian, ya kan, kita hanya ngulang. Next, kemudian keberagaman dalam masyarakat Indonesia, ini terdapat unsur-unsur yang universal atau umum. Sistem mata pencaharian, Bu bilang kalau tinggalnya di pegunungan, kemudian curah hujan tinggi, dan sebagainya, berarti mereka tinggal dengan mata pencahariannya itu adalah bercocok tanam, ya, dan sebagainya. Next, kita lihat nanti yang terakhir itu ada keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu nanti dalam ras sendiri akan dilihat dari bentuk
tubuh, warna kulit, kemudian jenis rambut, dan sebagainya ya. Ini kalau 3 ini kayaknya dari ras yang sama, 3 cewek ini ya. Next, pentingnya memahami keberagaman. Kenapa kita harus memahami keberagaman yang ada di negara kita? Karena keberagaman itu memperkaya budaya bangsa, tidak ada jawaban yang lain. Kita bersyukur dilahirkan di negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman. Ya, baik agama, ras, budaya, bahasanya bahasa daerah ya, dan sebagainya, adat istiadat. Banyak sekali Indonesia memiliki keberagaman. Kemudian kalau tidak salah waktu Ibu menjelaskan, ini loh keberagaman yang ada di Indonesia. Para pejuang, kemudian para budayawan, kemudian intinya di sini guru itu juga pahlawan. Ya kan ya? Coba kalau tidak ada guru, negara ini akan tetap bodoh. Ya. Coba kalau tidak ada guru, kita akan dijajah terus. Karena Hindia Belanda masuk ke Indonesia karena Indonesia bodoh. Gampang dipecah belah. Dengan divide et impera, diadu domba. Dan sekarang mulai kita diadu domba oleh bangsa sendiri. Diteriaki itu maling, 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 ikut lari semua. Ya kan ya? Kemudian orang yang tidak salah itu dihakimi massa sampai meninggal. Ini jangan sampai terjadi lagi. Karena kita punya NKRI, punya hukum. Oke? Kemudian pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Kita harus melestarikan kebudayaan nasional. Didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan suku. Jadi kalau ada tari-tarian yang kalian lihat, terus jangan bilang, oh masih bagus punya daerahku, masih bagus tarianku. Ya. Kita tidak bisa etnosentrisme, membandingkan punya sendiri dengan milik masyarakat umum. Menganggap bahwa miliknya sendiri itu adalah yang paling baik. Menganggap milik orang lain, budaya orang lain itu jelek. Itu namanya etnosentrisme. Ya. Jadi kita tidak boleh, kita harus mengakui bahwa budaya Indonesia itu banyak. Dan kita perlu mengembangkan budaya daerah kita menjadi budaya nasional dengan pasal 32. Ya, siapa yang belum mengerjakan nanti dicari lagi. Kemudian sekarang Ibu akan sampai pada toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, kalau ras kemarin sudah kita bahas ya. Ras yang pertama masuk ke Indonesia adalah ras Negroid. Ya kan ya? Negroid itu pasti postur tubuhnya tinggi, kulitnya hitam. Kemudian apa? Rambut keriting dan sebagainya. Kemudian gelombang yang kedua, ras yang datang di Indonesia adalah ras kelompok Wedoid. Ini juga hampir sama. Ras yang ketiga, ini yang berkali-kali kalian jawab, yaitu ras Malaya Mongoloid. Ya. Mongoloid itu terbagi menjadi 2.
Mongoloid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu itu yang bagaimana? Proto-Melayu itu Melayu tua. Melayu tua itu terdiri dari, kalau sekarang mungkin ya, suku Batak, Toraja, Dayak, itu Detro, Proto-Melayu. Ya. Kalau Detro-Melayu itu yang disebut Melayu Muda. Melayu Muda itu siapa saja? Antara lain ya suku Bugis, Madura, Jawa, Bali. Ya. Ini yang kemarin kita belum sampai ke sana sudah dijawab terus. Ras Melayu Mongoloid itu ciri-cirinya itu. Kemudian yang terakhir ada kelompok ras Papua Melanesoid. Papua Melanesoid itu ciri-cirinya yang bagaimana? Mayoritas ini berada di Papua. Pulau Aru ya kalau tidak salah. Pulau Aru dan Pulau Kai. Ciri yang menonjol di sini adalah hampir sama dengan ras Negroid. Berarti postur tubuh tinggi, kulit hitam, rambut keriting, ya. Kemudian cuman bedanya ini memiliki bibir yang lebih tebal. Jadi sama dengan Negroid, kalau ras Papua Melanesoid itu bibirnya tebal. Apakah ini ada yang tinggal di Indonesia? Ya tadi bukan menyebutkannya. Tinggal di Indonesia. Jadi ras di Indonesia itu banyak. Tidak hanya satu ras. Tapi ada 4 ras. Kemudian mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Dari perbedaan ini, maka kita kaya dan harus bertoleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu berasal dari kata tolerare. Tolerare bahasa Latin. Ya. Di sini tidak Ibu berikan ya. Nih, toleransi, tolerare ditulis. Artinya sikap sabar. Membiarkan orang lain memiliki keyakinan, kepercayaan yang berbeda. Jadi kita harus sabar. Orang lain memiliki kepercayaan yang berbeda ya tidak apa-apa. Ya. Karena hak asasi. Contohnya memeluk agama. Termasuk hak asasi kan ya. Hak untuk hidup. Hak untuk memeluk agama. Hak untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Kalau toleransi ini berhubungan dengan perbedaan. Kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Orang lain memiliki perbedaan dengan kita. Ini di sini dikatakan sikap toleransi itu adalah sikap terbuka. Menghormati perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan yang ada antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Perbedaan itu memperkaya budaya bangsa. Ya. Kemudian ditambahkan dalam buku catatan kalian. Mudah-mudahan di semester 1 Ibu sudah pernah memberikan macam-macam toleransi. Toleransi itu dibagi menjadi 3. Sama dengan kerukunan. Ya. Toleransi intern umat seagama. Sama dengan kerukunan. Toleransi antar umat beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi dengan kerukunan itu hampir sama. Toleransi intern umat seagama. Umat seagama itu harus punya toleransi, ya. Misalnya si A sudah mulai mau sholat di tempat yang ini, ternyata yang menghai tempat ini ngusir itu tidak boleh. Sama saja mengganggu peribadatan orang lain yang tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Nanti dicari bunyinya apa. Oke. Kemudian toleransi antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama di Indonesia ada 6. Ya kan? Tapi juga ada kepercayaan di Indonesia. Kepercayaan itu apa? Orang yang percaya adanya Tuhan. Mereka menyembah Tuhan tapi tidak beragama. Di bawah lindungan departemen apa? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak membentuk agama baru. Ya, di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya agar tidak membentuk agama baru. Kita sudah membentuk agama baru. Tadinya 5 macam tambah 1 Konghucu. Tapi Konghucu sendiri ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Ya. Dan yang menjadi umat itu adalah orang-orang Indonesia juga. Maka untuk mengembangkan toleransi, Abdul Rahman Wahid, Gus Dur itu menambahkan 1 agama yaitu Konghucu. Ya. Kemudian yang ketiga, toleransi yang sama antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemerintah. Jadi semua agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia itu harus bertoleransi dengan pemerintah. Harus rukun, saling mendukung dan tidak boleh saling menjatuhkan, ya. Ini toleransi, macam-macam toleransi. Kemudian Ibu sebutkan juga minggu kemarin, Indonesia itu tidak punya agama asli. Yang berasal dari Indonesia kita tidak punya ya nak ya. Sebelum Hindu, Buddha masuk, kita hanya punya animisme dan dinamisme. Dan itu berkembang sampai sekarang. Contohnya apa? Kita masih ke makam-makam leluhur, itu animisme, ya. Mbak menganggap bahwa roh nenek moyang itu masih ada, sehingga silsilah keturunan itu kita ingat. Kemudian dinamisme, kadang kita masih melihat sesajen-sesajen yang dipasang. Ini dinamisme. Menganggap bahwa suatu benda itu mempunyai kekuatan gaib. Ada yang nyimpan batu akik. Wah, ini mempunyai kekuatan luar biasa. Kemudian ada yang nyimpan keris kecil-kecil itu ya. Itu dipakai untuk keamanan diri dan sebagainya. Kebenarannya ada apa tidak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya. Kalau Ibu hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Ibu tidak mengandalkan kekuatan ini. Ini ada batu akik. Tapi hanya sekedar hiasan jari. Ini juga gelang katanya punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk sehat. Tapi Ibu mengandalkan semuanya terhadap kekuatan Tuhan. Oke. Kemudian, kalau Hindu itu apa? Hindu itu kepercayaan.
kepercayaan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida yang sudah digabungkan. Ini sudah Ibu jelaskan kan ya, siapa bangsa Arya, siapa bangsa Dravida. Kemudian mereka itu menyebar juga ke Indonesia. Untuk apa menyebarkan budaya? Hindu berkembang di India, berkembang juga di Indonesia. Buddha berkembang di India, berkembang juga di Indonesia. Di India berdiri kerajaan Mogul yang berhaluan Islam. Para pedagangnya disebut pedagang Gujarat. Ini akhirnya juga agama Islam masuk ke Indonesia. Makanya pada zaman Sriwijaya, kerajaan kuno, itu sudah ada toleransi. Selain animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, Islam itu sudah ada. Ya. Jadi jangan salah. Dan perlu kalian garis bawahi. India untuk Indonesia itu hanya menyebarkan budaya. Budayanya banyak sekali. Tetapi tidak pernah menjajah. India itu tidak pernah menjajah ya. Yang menjajah pertama adalah Portugis. Kemudian Inggris. Kemudian Belanda. Kemudian Jepang. Oke. Dari Portugis itu Belanda masuk karena dipameri rempah-rempah. Kemudian Inggris masuk kalah dengan VOC. Jadi Inggris akhirnya menguasai satu wilayah negara tetangga kita yaitu Malaysia, ya. Kemudian yang terakhir Jepang. Dari Jepang ini kita diajari untuk menjadi negara merdeka, tapi bukan diberi kemerdekaan. Diajari untuk merdeka. Karena seolah-olah kita nanti berhutang budi sama Jepang. Tapi ini tidak ada hubungannya ya. Kita lihat coba berikutnya PPT-nya apa ya. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi terhadap keberagaman norma. Ada berapa macam norma? Ya, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma adat, ada norma hukum. Ya. Ini dicari lagi. Asal norma itu dari mana? Isinya tentang apa? Sanksi. Sanksi tidak memakai huruf G, tapi memakai K. K itu sanksi hukum. Ya. Norma agama asalnya dari mana? Dicari. Isinya tentang apa? Kemudian sanksinya apa? Sanksinya katanya dosa. Jadi agama itu adalah urusan pribadi. Hak yang paling mutlak itu adalah memeluk agama. Kita tidak mungkin memaksakan dan dipaksakan dalam memeluk agama. Karena semua agama itu sama intinya. Apa itu arti agama? A dan gama. Ada yang tahu? Kalian jawab dalam hati ya. A itu agar gama itu tidak kacau. Agama itu agar kehidupan manusia tidak kacau. Itu arti agama. Ras ini sudah kita jabarkan panjang lebar ya, bahkan di 7H. Ada yang ketemu ibu selalu senyum. Karena rambutnya keriting, kulitnya hitam. Ya. Tapi belum tinggi karena masih sedang. Itu masuk ras apa? Tapi kan ibu tidak menyebut satu-satu. Itu hanya ciri-ciri ras. Perbedaan ras dari negroid, kemudian melanisoid, kemudian bedoid, dan sebagainya. Ya. Kemudian
Agama tadi agar tidak kacau ya. Kenapa kehidupan manusia itu ada agama? Biar tidak kacau, kita punya pegangan. Ya kan? Sehingga manusia itu makhluk yang paling sempurna, tahu diciptakan. Yang menciptakan siapa? Itu ya harus disembah. Karena intinya katanya kita itu hanya mampir minum. Minum sebentar kemudian kembali lagi ke asal kita. Ya. Makanya perbanyaklah perbuatan yang baik. Kemudian di buku kalian itu ada toleransi dalam perbedaan gender. Gender itu apa? Gender itu jenis kelamin. Ya. Jadi di dunia itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau ada perempuan yang menyamar jadi laki-laki dan laki-laki jadi perempuan, itu tidak masuk gender. Ya. Karena mereka merubah penampilan sendiri dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah diberikan Tuhan. Biasanya laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan sifat. Tapi ada juga perempuan yang punya sifat seperti laki-laki. Itu kan kuasa Tuhan, ya. Kita tidak bisa merubah. Ini gender. Kalau ditanya, Bu, kalau Waria masuk gender apa? Ibu nggak tahu. Ibu terus terang bilang nggak tahu. Ya, karena Tuhan hanya menciptakan dua, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kalau ada yang laki-laki jadi perempuan, bahkan lebih cantik, yang kita sebut wanita pria, ya Ibu tidak tahu. Kalau kenyataannya ada laki-laki yang sudah menjadi perempuan, kemudian dioperasi, kemudian tulen menjadi laki-laki, itu akhirnya masuk gender laki-laki. Dan barusan ini juga terjadi di Indonesia. Bahkan sekarang sudah mau melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita asli gendernya wanita. Ya. Kemudian toleransi budaya. Budaya itu kan berasal dari budi dan daya, ya. Budi itu artinya akal, sedangkan daya itu artinya usaha. Toleransinya yang harus bagaimana? Yang menghormati perbedaan kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang, tentunya budaya yang saling menghormati itu yang kita kembangkan. Kenapa kita harus bertoleransi? Biar masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang tertib dan damai. Senang kan kalau kita tertib, kita damai, ya. Kita enak tinggal dalam keadaan damai. Tidak saling bermusuhan, tidak saling menaruh dendam. Ya. Kemudian apa yang melatar belakangi keanekaragaman bangsa Indonesia? Karena banyaknya suku bangsa. Banyaknya suku bangsa dan mereka hidup terpencar. Ini kita ambil dari pendapat kita saja. Setiap suku itu mengalami perkembangan yang berbeda. Misalnya ibu suku Jawa dengan suku Sunda itu perkembangan walaupun sama tapi tetap berbeda. Ya. Kalau suku Jawa dalam bahasa aja ada tingkatan-tingkatannya. Paling bawah itu bahasa Ngoko. Ngoko itu kasar, ya. Kemudian tengah itu yang bahasa tengahan. Kalau tingkatan tinggi kita sangat menghormati orang yang lebih tua, orang yang berpangkat, itu menggunakan kromo inggil. Itu yang ibu tahu dari suku ibu sendiri, ya. Kalau yang lain nanti dicari.
Jadi perbedaan bahasa Jawa itu dibagi 3. Yang paling kasar itu kromo inggil. Misalnya makan itu madang. Yang kasar itu paling bawah itu madang itu makan. Ya. Itu paling kasar. Kemudian tengah mangan. Mangan itu masih menghormati. Kalau kromo inggil yang paling tinggi itu dahar. Itu sudah paling tinggi, berarti sangat menghormati. Contohnya aku. Aku itu nyebut kalian kowe, itu kasar. Ya, sampean itu tengah. Anda itu tengah. Panjenengan itu baru kromo inggil ya. Itu kalau orang Jawa pasti ngerti. Kalau tidak ngerti berarti sudah campuran dengan Inggris, Belanda, Portugis. Oke. Next, berikutnya di sini unsur kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Sistem religi. Sistem religi dan upacara keagamaan itu di Indonesia banyak ya, nanti dicari. Kemudian perlengkapan hidup. Misalnya apa? Pakaian, perumahan dan alat-alat produksi. Kita punya pakaian adat. Kita punya rumah adat. Ya. Itu yang dimaksud dengan peralatan. Kemudian sistem kemasyarakatannya. Ada sistem kekerabatan. Kemudian ada yang disebut gotong royong. Ini sistem kekerabatan. And so on. Ya. Kemudian sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu hasil daya manusia. Jadi kalian nanti mempunyai menciptakan sesuatu. Seorang ahli itu harus bisa menciptakan sesuatu. Ibu harapkan yang di 275 itu mempunyai daya menciptakan sesuatu. Ya. Oh, ini untuk membunuh virus COVID-19. Ternyata anak 275 itu menemukan penemuan baru obat. Ya, untuk mengusir virus ini. Wah, terkenal langsung itu ya. Walaupun sekolahnya di pedalaman, depannya itu makam, tapi hasil karya kalian itu nanti dihargai oleh negara. Ya. Mudah-mudahan. Amin, ya. Dan nantinya menjadi orang yang berhasil semua. Guru tidak mengharapkan kalian menjadi orang yang tidak berhasil. Ketemu dengan kalian, oh sudah menjadi dokter, alhamdulillah. Oh dia sudah menjadi petinggi kepolisian, alhamdulillah. Oh dia sekarang ada di DPR, alhamdulillah. Ada yang jadi pengusaha, kita juga senang. Ya, kita lihat murid kita berhasil itu senang. Oh ada yang jadi penulis terkenal, kita juga senang. Kan ibu pernah bilang, ibu punya murid Agnes Davonar. Senang loh, kita hanya mendengar hasil karyanya difilmkan, itu udah senang. Tidak minta apa-apa, hanya bersyukur. Ya. Apalagi nanti kalian. Wah, dari 275 itu ternyata anak-anaknya banyak yang masuk menjadi tameng negara. Angkatan darat, laut, dan udara menjaga keutuhan negara Indonesia. Kemudian ini dilihat pasal 29 ayat 1, nanti dicari isinya. Ya. Indonesia ialah negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa.
Pasal 29 ayat 2 itu menyatakan kebebasan. Makanya Ibu bilang tadi, beragama di Indonesia merupakan hak yang paling hakiki, paling mutlak. Tidak bisa dipaksakan. Ini ya. Dilihat gambarnya, kalian nanti harus bisa menjabarkan. Kesenjangan itu apa? Perbedaan, ya. Perbedaan itu harus kita sikapi dengan kebanggaan bahwa kita mempunyai perbedaan yang luar biasa, berarti kekayaan Indonesia itu juga luar biasa. Sekarang ini tugas kalian sudah kan ya? Sudah dikumpulkan dan sudah ada nilainya. Kalau ada yang belum, nanti nyusul. Kemudian yang kedua, ini penilaian yang kedua, ya. Ini juga sudah. Kalau ada yang belum, kadang kalian salah, lupa menuliskan nama. Ibu maklum. Hampir 2 tahun tidak sekolah, nama sendiri lupa. Ya kan ya? Tapi tidak amnesia. Kalau amnesia nanti lupa semua. Bahkan ada yang sudah kelas 9 masih bukunya kelas 7. Karena lupa. Naik kelasnya tidak berasa, sekolahnya tidak berasa. Kemudian ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jangan lupa absen ya. Kalian di rumah itu tetap harus absen. Mengapa toleransi itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia? Karena Indonesia aneka ragam kan ya. Nah, ini dijelaskan. Nomor 2, itu tadi sudah Ibu berikan ya. Kalau kalian tidak nyatat, berarti lupa. Jadi anak amnesia, pelupa. Lupa pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Nomor 3, dasar perilaku dari toleransi. Apa yang mendasari perilaku kita sehingga kita harus bertoleransi? Ya, kalau bisa jawabannya lebih dari 1. Oke. Kemudian Ibu minta tulisannya yang gampang dibaca. Karena Ibu lihat kelas 7 banyak tulisan anak laki itu bagus-bagus. Ya. Ada yang kecil-kecil, berarti pribadi kalian itu merendahkan diri. Oke? Cukup sekian ya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Pancasila. Selamat pagi. Sehat.